Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, bersyukur kepada Allah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menambah pahala kita di bulan Ramadan ketika kita mampu mengisi dengan sebaik-baiknya. Ramadan diumpamakan laksana hamparan ladang yang ditumbuhi aneka pohon berbuah lebat. Kita bisa memanennya sesuka dan sebanyak mungkin. Semakin rajin kita memetiknya, maka semakin banyak pula buah-buahan yang diperoleh. Saat Ramadan, buah-buahan itu adalah limpahan pahala yang bisa diraih dengan amal ibadah. Semakin giat ibadah yang dilakukan seseorang, maka semakin banyak pula pahala yang ia peroleh, yang ia dapatkan. Namun demikian, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, ibadah adalah persoalan iman. Suatu saat ia naik, tapi saat yang lain pun ia melandai, turun. Hal demikian kerap dijumpai saat Ramadan. Memasuki awal Ramadan, hampir di setiap masjid ataupun musola sangat penuh, ramai melaksanakan sholat sunat tarawih. Bahkan suara tadarus Al-Quran masih lantang terdengar di mana-mana. Dan sejumlah ritual keagamaan lainnya masih riuh ramai, terutama yang khas Ramadan. Sayangnya, begitu memasuki separuh bahkan Ramadan akan berakhir, semangat ibadah tidak lagi sebesar di fase awal. Jamaah tarawih mulai berguguran satu persatu. Semangat tadarus Al-Quran mulai menurun dan sebagainya. PR besar bagi kita agar ibadah tetap terjaga. Setidaknya ada 3 hal, 3 tip yang harus kita lakukan agar semangat dan ibadah tetap terawat selama bulan Ramadan ini. Pertama, tidak makan terlalu kenyang. Ini menjadikan kita seharian menahan lapar dan dahaga ketika adzan berkumandang, seolah-olah bagi kita ajang balas dendam. Semua kita sajikan, semua kita siapkan dimenyakan. Akibatnya perut terlalu kenyang. Padahal Allah menegaskan bahwa berlebihan dalam konsumsi makanan tidak baik. Dalam Al-Quran disebutkan, wakulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin, yang artinya wallahu a'lam bimuradih. Makan serta minumlah, wala tusrifu kata Allah, tetapi jangan berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, secara tegas ayat ini melarang kita untuk bertindak berlebihan. Sesuatu yang baik akan mengundang petaka jika dilakukan melampaui batas. Dalam konteks Ramadan, makan berlebihan bisa menyebabkan kita tertinggal banyak kesempatan ibadah yang balasan pahalanya berkali-kali lipat dibanding pada bulan-bulan lainnya. Bahkan Rasulullah pun beliau menjelaskan, ternyata tubuh kita itu bukan semuanya harus kita isi dengan makanan dan minuman saja. Sampai-sampai Rasulullah menyatakan, fasuluthun li ta'amihi wa thuluthun li syarabihi wa thuluthun li nafasihi. Kata Rasulullah, hendaklah sepertiga perutnya diisi untuk makan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga lagi untuk bernapas.
begitu luasnya apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Terkadang kita melupakan terhadap apa yang disampaikan oleh Rasulullah tadi. Karena begitu banyaknya makanan di hadapan kita. Bahkan sebelum adzan berkumandang, di meja kita sudah penuh. Kita lupa porsi yang harus dimasukkan ke dalam tubuh kita. Sehingga akhirnya karena begitu kenyangnya, kita malas untuk beribadah. Kita tidak mampu meraih kebaikan yang telah Allah sediakan dan taburkan di bulan Ramadan ini. Imam Asy-Syafi'i pun menyampaikan bahwa makan terlalu kenyang membuat berat badan naik, menjadikan hati keras, menghilangkan kecerdasan, menyebabkan kantuk, dan menjadikan malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, agar kita mampu merawat istiqomah konsisten dalam mengisi Ramadan dan meraih pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka rumusnya hindari perbuatan maksiat atau dosa. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, dosa yang diperbuat oleh seorang muslim akan mempengaruhi kualitas spiritualnya, yaitu dengan menyebabkan pelakunya malas beribadah. Tentu kita tidak berharap kesempatan memperbanyak ibadah selama Ramadan terlewat begitu saja sebab pengaruh dosa yang kita perbuat. Ketika di bulan Ramadan kita banyak bermaksiat, orang lain begitu mudahnya beribadah, begitu asyiknya berzikir, tapi bagi mereka yang mengisi Ramadannya dengan berbuat dosa, maka dia akan terasa berat, susah. Jangankan beribadah, lisan pun, hati pun untuk mengingat Allah akan terhalang. Makanya Rasulullah sampaikan, dosa itu ibarat sebuah titik hitam. Semakin banyak kita melakukannya, maka semakin melebar titik hitam itu. Artinya kita akan susah berzikir, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena terhalang dengan dosa tersebut. Kemudian yang ketiga, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, agar kita senantiasa istiqomah, kontinuitas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rumusnya kita tidak berlebihan dalam beribadah. Segala hal yang berlebihan tidak baik, sekalipun dalam hal ibadah. Dalam melakukan amalan-amalan sunnah selama Ramadan, kita perlu melakukannya secara proporsional dengan mengukur sejauh mana kemampuan yang kita miliki. Jangan sampai karena terlalu banyak porsi ibadah yang dilakukan, akhirnya memberatkan diri sendiri sehingga merasa kapok untuk meningkatkan ibadah di bulan Ramadan atau meneruskannya, melanjutkannya. Rasulullah sampai bersabda, lakukanlah amal-amal yang kalian sanggup melaksanakannya, karena Allah tidak akan berpaling dalam memberikan pahala sampai kalian yang lebih dahulu berpaling dari mengerjakan amal. Dan sholat yang paling Nabi cintai adalah sholat yang dijaga kesinambungannya, sekalipun itu sedikit. Dan beliau bila sudah biasa melaksanakan sholat sunnah, akan melakukannya dengan konsisten. Inilah benang merah yang mesti kita ambil dalam mengisi Ramadan ini. Rasulullah begitu istiqomahnya dalam beribadah. Oleh sebab itu, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, mari warnai Ramadan dengan spirit ibadah yang terawat sampai bulan suci berpamit. Semakin banyak ibadah yang kita lakukan, memang semakin baik, tetapi akan jauh lebih baik jika kita mampu menjalaninya dengan konsisten dan penuh penghayatan. Disinilah pentingnya kita istiqomah terus menerus. Rasulullah sampaikan, amal yang paling dicintai adalah amal yang dilakukan meskipun ia sedikit, tetapi melakukannya terus menerus. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini dari awal sampai akhir kita mampu mengisi dengan sebaik-baiknya.
Sekian dan demikian. Walafu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.